untuk memajukan S3 dan yang kami hormati orang tua murid kelas yang bukan komite, mungkin sudah ada yang hadir ya. Terima kasih untuk para admin yang hadir di sini. Terima kasih bahwa untuk tahun ini, mulai tahun ini, yaitu sudah digantikan oleh Pak Boni sebagai kepala sekolah yang baru, dan memang benar hampir 40 tahun saya mengabdi S3 dari sejak S3 itu masih masuk siang bersama-sama dengan Ibu Eka, Ibu Agnes. Kita bekerja sama. Masuk siang itu berapa tahun ya mereka ya, cukup lama masuk siangnya. Kemudian dibangun gedung baru, S3 bisa masuk pagi. Itu di situ ada alumni, alumni Mas Ape. Oh iya, juga Mama Nathan alumni juga. Ibu Desi alumni juga ya. Bu Lewat alumni. Bu Lewat dulu masih masuk siang ya? Iya, masuk siang. Jadi masuk siang itu dulu masuk jam 1 sampai jam setengah 6. Itu bingungnya kalau sorenya hujan, anak-anak kasihan pulangnya. Makanya iya benar. Kalau hujan deras ada gedek mati lampu, anak-anak berdua pulang. Jadi karena yayasan itu merasa anak kasihan ya kalau pulang sore hujan-hujan, kemudian dibuatkan gedung baru ini. Dan kenapa sebetulnya kok ada sore itu? Karena S3 1 menerima 2 kelas waktu itu dan penuh, masing-masing kelas sekitar 40 lebih dan penuh. Kemudian menerima lagi 2 kelas juga menerima sampai beberapa tahun. Kemudian karena makin bertambah, peminatnya makin banyak, dibangunlah S3 masuk sore, masuk sore. Jadi bergantian dulu kelasnya. Kelas S3 1 pulang, yang S3 2 masuk. Kemudian di situ ada hal-hal yang yang membuat kita bingung. Ini kalau membuat prakarya S3 1 dirusak di S3 2, S3 2 membuat prakarya dirusak di S3 1. Ya begitu, anak-anak kita juga sebagai guru, kita sudah sebagai penengah itu, tapi ya namanya anak-anak itu banyak ya. Akhirnya yayasan membangun gedung baru, S3 1 3 lantai, S3 2 kesini 2 lantai, katanya dulu mau 3 tapi tidak nyampe, tidaknya gitu. Kemudian kepala sekolahnya juga sendiri-sendiri. Waktu itu S3 1 itu Pak Alpandi, S3 2 itu Ibu Rosa. Nah, ini Pak Buni, saya juga punya grup Pak, grup purna tugas. Jadi di situ ada Rosa, ada Pak Alpandi, ada Bu Indra. Di situ ada kurang lebih ada 20 lebih anggotanya, termasuk Bu Agnes, Bu Eka dan Bu Citra. Nah, seperti itu Ibu-ibu, kenapa ada S3 2? Jadi nanti kalau ini kemarin pendaftaran tahun ini banyak orang tua yang menanyakan, kenapa sih kok ada S3 2? Kenapa ada S3 1? Apa bedanya? Gitu. Mungkin nanti Bapak Ibu komite bisa sedikit memberikan pencerahan kepada orang tua murid yang akan masuk ke S3 2. Kenapa ada S3 1? Kenapa ada S3 2? Gitu. Jadi dalam kesempatan ini juga saya pasti banyak mendapatkan atau saya sendiri mungkin banyak perilaku atau kata-kata atau tindakan yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu guru
yang selama ini kita bersama-sama memajukan STK 2 dan juga Bapak Ibu komite yang sudah membantu banyak, bukan banyak, itu banyak sekali membantu kami. Jadi saya mohon maaf atas kelalaian saya, atas kesalahan saya. Bukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Jadi sekarang supaya nanti kita semua masih punya kegiatan-kegiatan, dan dengan menjalankan kegiatan-kegiatan ini kita dengan rasa tulus dan lapang dada. Itu juga Bapak Ibu yang sudah pernah tugas lebih dulu. Ini kesempatan ini saya juga mohon maaf kalau semoga ya kita diberikan kesehatan, diberikan rezeki, diberikan kita sebagai manusia itu ya bisa beraktivitas walaupun sudah purna tugas. Apapun kita bisa menjalankan kegiatan, entah di keluarga, di gereja, atau di masyarakat. Jadi purna tugas itu bukan menjadi momok atau menjadi rasa ketakutan, tidak. Tapi kita justru menjadi hidup baru, menjalani hal-hal baru yang di luar pendidikan. Dan satu lagi yang akan saya sebut adalah Bapak Ibu guru yang baru. Terima kasih berkenan bergabung di STK 2. Ibu Putri Naibaho dari STK 1, Ibu Cila dari SMA bergabung ke STK 2, dan Ibu Priska sebagai guru agama. Hanya saya belum melihat guru PCUK yang baru, Pak Bayi. Ibu Lani, mamanya Femi, saya hormati ya Ibu. Terima kasih atas undangannya ke saya untuk hadir di tempatmu. Sekali lagi saya mohon maaf atas keterlambatan saya. Tapi saya tahu Bapak Ibu sudah memaafkan saya ya. Terima kasih sekali lagi, Tuhan memberkati ya. Saya akan cerita sedikit sebelum saya masuk ke sini. Tahun 85 November saya diterima di sini, tapi Desember saya sudah nikah ya Pak. Iya, 18 Desember saya menikah di catatan sipil, tidak ada yang tahu. Saya pakai baju biasa, terus di kesini masuk tidak tahu, teman-teman tidak tahu. Nah setelah 27 Desember saya menikah di Belanda dengan sangat sederhana, menikah sudah ya suaminya dia suami. Kemudian tahun 87 saya punya anak, tahun 92 punya anak yang saya bawa ini, dan memang punya mau ikut anak pertama dan anak saya, anak kedua ada yang lain yang saya katakan. Karena undangan keluarga ya, karena dekat, dan ini niat anak saya ini niat mau datang tadi pagi baru datang dari Jogja, dan karena niat mau hadir menghormati Bapak Gubernur ya, hadir teman terlambat Pak. Kemudian saya teruskan saat itu yang dibilang sakit, saya sering jaga sampai saya karena kedua saya naik becak, becaknya karena ada operasi ya dari operasi atau dari operasi dari saya tumpah Bu, untuk saya nggak ada film gede, tapi saya nggak cerita di rumah, takutnya ada apa-apa ya. Tapi saya badan kecil, lurus, kering kayak gini, hitam lagi, tapi kuat. Sampai sekarang saya sudah tahan. Kemudian selama ini ya puji Tuhan semua dikasih kesehatan. Katanya kurus belum tentu itu menyedihkan ya. Dan gemuk saya senang sebenarnya, tapi Tuhan belum memberikan kegemukan kepada saya. Jadi orang bilang dari dulu kok jogging sih buatin, ya saya kurang gizi, ya sini gizinya. Kemudian banyak makan saya yang sudah jadi pejabat, banyak tambahnya ya.
Surabaya sekarang itu Bapak pejabat. Ya mungkin memang banyak anak-anak pejabat yang saya ajar, bukan karena itu pejabat, tapi yang mantan saya itu ternyata banyak yang dari pejabat itu. Oh, buatnya masih hidup, ya hidup lah. Oh, itu. Saya ini sudah panik, saya ditepok. Ini bahagia mah. Kok tahu? Ya saya kan mulai ya ampun maaf, saya turun tuh. Padahal tinggi banget orangnya, tinggi banget saya turun. Sudah sama istri sama anaknya sudah. Saya bilang, di mana tinggalnya? Oh saya sedang di sini liburan, gitu saja. Kemudian mantan-mantan saya yang di sini misalnya kayak Bule Warni ya, anaknya sudah saya ajak ya. Sampai ini hanya cerita, anaknya tuh nulis kelas 1, nulis tuh penuh di buku ya, ingat gak? Ternyata itu daripada dimain di rumah, yang penting selesai pada itu karena nggak ada tempat tulis loh, asal buruk pasti penuh. Nah akhirnya anak itu saya panggil ke depan, itu udah juga nggak kelihatan. Akhirnya main berapa boleh Pak video itu? 3. Nah itu langsung main 3. Memang saya setiap tahun menemukan anak-anak yang selalu harus pakai kacamata. Karena kok di TK nggak ketahuan. Kemarin aja ada 6 atau berapa gitu. Sebelumnya pasti mendapatkan anak yang memang harus pakai kacamata. Mengajar putra-putri kami dengan baik, tertumbuh dengan baik. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Sakti Suwartini. Tuhan berkati. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam, suara gitar menyanyikan melodi tentang cinta. ada hati membara erat bersatu, Getar seluruh jiwa tercurah saat itu. kemesraan ini janganlah cepat berlalu.